Bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, silakan like, share, dan komen video ini. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Oke, selamat menyaksikan. Selamat bertemu kembali bersama saya, Lambert Hitong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai cara menginsert atau memasukkan fungsi-fungsi atau penulisan rumus-rumus matematika atau pelajaran-pelajaran lain yang menggunakan fungsi-fungsi matematika ke dalam Google Form. Perlu diketahui bahwa Google Form sendiri belum ada fitur mengenai fungsi-fungsi matematika tersebut ya. Jadi ketika kita buat soal di Google Form, itu kita tidak bisa menginsert rumus-rumus matematika secara langsung. Karena apa? Yang bisa kita insert itu hanya gambar-gambar. Ya, ini berupa gambar saja, jadi image. Nah, artinya apa? Artinya fungsi-fungsi matematika belum bisa kita insert secara langsung ke sini. Maka untuk menginsert fungsi-fungsi atau rumus-rumus matematika ke dalam Google Form, kita perlu bantuan lain ya. Bantuan lain itu bantuan pihak ketiga. Nah, di sini saya akan memberitahukan kita menggunakan cara seperti apa. Pekerjaan ini sebenarnya simpel saja. Kalau macam di Office kita mengetik rumus-rumus matematika itu kita menggunakan equation editor. Di sini juga sama, kita gunakan equation editor, tetapi bukan yang tersemat langsung pada Google Form. Kita membutuhkan website pihak ketiga. Dan website untuk membuat itu yang nanti saya akan tunjukkan. Nah, sebelum kita buat websitenya, sebelum kita menuju ke website itu, saya perlu memberitahukan dulu beberapa settingannya yang perlu dilakukan di komputer untuk memudahkan pekerjaan ini ya, terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin masih awam dengan komputer ya. Oke, cara pertama sebelum kita lanjut, jadi sampai di sini saya alihkan dulu sebentar ke bagian lain untuk mempermudah ya. Saya kasih contoh misalnya di desktop, ini namanya desktop ya. Di desktop kita, ini kita buat dulu sebuah folder untuk menyimpan rumus-rumus matematika yang kita buat nanti itu ya. Kita buat dulu sebuah folder di desktop ya, dengan cara bagaimana? Klik kanan pada mouse. Jadi ketika kita klik kanan pada mouse, akan ada menu yang muncul. Kita arahkan perhatian ke bawah sedikit, kemudian kita cari kata new. New, kita sorot mouse ke sana, akan muncul menu pop-up di sebelahnya lagi yang muncul. Dan kita langsung cari tulisan folder. Setelah itu kita klik. Nah, di sini kita tulis nama foldernya ini dengan nama rumus. Oke ya, jadi ingat di desktop kita sudah membuat sebuah folder dengan nama rumus untuk menyimpan rumus-rumus matematika yang nanti kita buat supaya mudah menginsertnya ke dalam Google Form ya, Google Form ini. Oke, selanjutnya ketika kita sudah buat, settingan berikutnya yang saya perlu informasikan adalah kita men-set atau mengatur supaya rumus-rumus yang kita sudah ketik di website, kita download dan kita simpan khusus di folder yang ada di desktop ini, folder rumus yang ada di desktop ya. Nah, itu berarti bagaimana caranya? Settingannya sederhana saja. Pada Google Chrome ini, kita arahkan perhatian kita ke sudut kanan atas browser. Di situ ada 3 titik bersusun. Kita klik 1 kali. Kemudian pada menu pop-up yang muncul, kita cari settings atau mungkin berbahasa Indonesia itu pengaturan ya. Nah, kalau sudah dapat settings, kita klik 1 kali. Selanjutnya, pada bagian ini kita langsung mengarahkan perhatian pada tulisan advance ya. Kita klik 1 kali, akan muncul beberapa menu pada drop down ke bawah, dan itu kita langsung menuju ke downloads. Klik 1 kali. Setelah kita klik downloads, akan muncul menu di panel sebelah kanan, dan kita ubah ya. Di sini tersimpan atau lokasi download aslinya adalah di downloads ya. Jadi nama user dengan downloads. Tetapi di sini kita ubah settingannya ya. Kita ubah, sekali lagi kita ubah dengan mengklik tombol change. Ya. Dan pada kotak dialog location yang muncul, ini kan downloads ya, kita arahkan ke desktop ya. Desktop, klik 1 kali.
Lalu di situ, di sebelah kanannya itu ada panel berisi folder-folder yang kita buat di desktop tadi, dan salah satunya adalah folder rumus. Klik satu kali dan select folder. Maka di sini sudah berubah, user Lamberts desktop dan rumus. Oke ya. Ini artinya bahwa ketika kita download, secara otomatis dia simpan langsung di folder rumus. Kalau kita mau aktifkan tombol ini, artinya apa? Kalau kita aktifkan, maka sebelum download, sebelum dia simpan rumus yang kita download ke folder ini, rumus, maka dia akan bertanya dulu, komputer akan bertanya mau disimpan di mana. Jadi kalau kita sudah pastikan bahwa dia ini kita arahkan ke rumus, maka ini tidak usah diaktifkan supaya pekerjaan menjadi lebih gampang, otomatis. Ya. Tetapi ingat bahwa setiap kali kita mendownload apapun itu, misalnya musik atau software atau apapun itu yang kita download, pasti dia langsung arahkan ke rumus. Jadi simpelnya saya sudah kasih tahu seperti itu, tinggal Bapak Ibu bagaimana mengatur supaya sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, kalau kita sudah setting seperti ini, kita tutup, dan selanjutnya kita mau membuat rumus yang kita inginkan ya. Kita buka dulu websitenya ya, kita buka dulu website yang menyiapkan fitur untuk kita mengetik rumus-rumus matematika ya secara online. Oke. Pada tab di sini, tab browser, kita klik tanda tambah untuk membuat tab baru. Kemudian pada address barnya kita ketik cox.com ya, seperti itu. Setelah itu kita tekan tombol enter di keyboard. Selanjutnya pada halaman depan website ini, kita lihat ini ada tanda seperti ini. Kita klik pada tulisan equation editor. Oke, pada equation editor. Kita klik satu kali. Selanjutnya pada tampilan yang baru muncul, kita klik lagi pada bagian atas di sini. Pada bagian atas ini kita lihat tulisan equation editor dan kita klik lagi satu kali. Lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya pada area inilah kita mengetik rumus-rumus kita ya. Selanjutnya, setelah itu kita mulai mengetik rumusnya. Oke, tadi kita mau membuat rumus itu 1/2 dengan akar pangkat 2 dari 25. Oke, contoh ya di sini. Pertama dulu, saya mengetik 1/2. Kita lihat pada di sini ada fungsi-fungsi banyak. Oke, kita cari yang namanya pecahan. Nah, di sini ada. Oke, kita lihat pecahan 1/2 ya. Oke. Nah, kita klik pada pecahan di sini tertulis dicontoh dengan A/B ya, berarti 1/2 itu kita sudah bisa tulis. Nah, pada bagian ini kita lihat ada dua kelompok tanda kurung kurawal ya. Nah, di sini yang pertama ini untuk membilang dan yang kedua ini penyebut ya. Berarti di sini 1, di sini 2. Dan lihat dia sudah membentuk seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita download. Downloadnya dengan lihat di bawah ini, klik here to download image ya. Jadi kalau sudah habis ketik ini langsung saja klik di sini. Nah, hasil download kita itu sudah akan tersimpan di desktop. Ya. Sudah ada di sini 1. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang kita mau ketik berikutnya itu adalah akar pangkat 2 dari 25. Kita cari dulu akar pangkat 2 ada di mana. Nah, ini akar pangkat 2 ada di sini. Lalu selanjutnya kita klik akar pangkat 2 dari 25. Oke, berarti kita cari dulu akar pangkat 2 yang ini. Kemudian kita tulis 25. Oke, sudah jadi, kita download. Klik, lalu download. Oke, maka dua-dua sudah jadi, sudah kita download. Sekarang sudah tersimpan di folder desktop. Kita langsung kembali ke Google Forms lagi untuk menginsert rumus-rumus kita itu. Kita klik, kemudian yang ini, bagian pertama, pilih pertama 1/2. Kita ke sebelah kanan lalu insert. Gambarnya dengan mengklik ikon ini, tambahkan gambar.
Setelah kita klik, di sini ada muncul tombol cari, langsung klik lagi cari. Lalu kita arahkan ke desktop. Di sini kan downloads ya, kita ke desktop. Nah, folder kita tadi rumus-rumus itu ke folder rumus ya, maka klik double, lalu 1/2 yang ini. Kita open. Oke, sudah berhasil terinsert. Yang berikut pilihan B-nya adalah kembali lakukan hal yang sama, cari, diklik, kemudian akar pangkat 2 dari 25, kita klik 1 kali lalu open. Ya. Oke, dengan demikian penginsertan soal kita sudah jadi. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau kita insertnya di pertanyaan? Ya, kalau pertanyaan juga sama ya, tinggal di insert. Langsung saja insert gambar. Mungkin kita misalnya ya. Ya. Sudah berhasil terinsert, kita coba cek di pratinjau atau preview. Nah, pertanyaan tanpa judul ya, pertanyaan tadi belum diketik, lalu ini 25 ya. Ini A-nya, ini B-nya ya. Oke. Dengan demikian, pengetikan atau ya cara menginsert rumus tutorial kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di tutorial berikut. Berikutnya tutorial mengenai menginsert tabel ya. Menginsert tabel di Google Forms ya.